Pinjaman online atau yang lumrah disebut dengan pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Yang pertama adalah pinjaman online dana tunai. Jadi, kredit yang menawarkan pinjaman dana langsung cair ke bank pribadi tanpa jaminan atau agunan dan dapat digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan. Lalu yang kedua, pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit. Merupakan pinjaman online tanpa kartu kredit yang dikhususkan untuk pembelian barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, handphone, laptop, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pinjaman online dana usaha. Pinjaman online ini dikhususkan untuk pembiayaan usaha atau sebagai modal. Biasanya digunakan untuk UMKM atau bagi para pengusaha yang mengalami kesulitan mengajukan pinjaman modal ke bank. Cara membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal. Kalau pinjol legal, yang pertama, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, terdapat identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang ketiga, pengajuan peminjaman akan diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga maupun biaya peminjaman atau fee transparan. Yang kelima, peminjaman yang tidak dapat membayar sesuai dengan batas waktu yang ada, maksimal 90 hari, akan masuk ke daftar hitam atau blacklist Vintage Data Center. Sehingga tidak bisa mengajukan peminjaman ke situs aplikasi atau platform vintage yang lain. Yang keenam, memiliki layanan pengaduan. Yang ketujuh, pada gawai peminjam, aplikasi hanya mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Yang kedelapan, pihak penagih atau debt collector wajib mengantongi sertifikasi penagihan dari AFPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Yang terakhir, tidak menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi, contohnya melalui SMS atau WhatsApp. Kalau pinjol ilegal, yang pertama, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang ketiga, pengajuan peminjaman sangat mudah atau langsung cair tanpa ada verifikasi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga maupun biaya peminjaman atau fee tidak transparan, bisa mematok bunga dan denda harian yang tinggi. Yang kelima, penyalahgunaan data peminjam, intimidasi, ancaman teror, tidak manusiawi, bertentabahkan pelecehan bagi mereka yang tidak membayar sesuai dengan waktunya. Yang keenam, tidak ada layanan pengaduan. Yang ketujuh, meminta akses seluruh data pribadi pada gawai peminjam atau termasuk akses ke seluruh kontak yang dimiliki. Yang kedelapan, pihak penagih atau debt collector tidak mengantongi sertifikasi penagihan dari AFPI. Yang terakhir, menggunakan SMS, WhatsApp untuk menawarkan pinjaman dan iming-iming yang menggiurkan. Oke Pak, bisa diceritakan pertama kali ngegunain pinjol itu gimana? Pertama pas gunain pinjol tuh kebutuhan sih ya, dibilangnya ya penting nggak penting karena kan kemarin lagi PSBB kan, apalagi namanya keuangan tuh surut lah. Nah makanya satu-satunya ya ada yang nawarin lewat SMS, telepon juga nawarin buat pinjaman online kayak gitu. Pas kita cobain, berawal tuh satu pinjaman kita cobain lancar aja, bayar kita udah temponya bayar, terpinjam lagi. Nah karena mungkin ditelepon lagi sama orang-orang yang dari pihak pinjaman online itu, kita cobain satu-satu. Nah, akhirnya tuh tembus tuh semua buat modal kita awal kan. Nah taunya tuh pas di satu hari tuh nggak ada pinjaman yang udah kita tutup tapi nggak bisa dipinjam lagi gitu. Padahal tuh pinjaman yang kita pengen gunain itu biar kita tebus, biar nambah limitnya. Karena kan perjanjian yang dari si adminnya CS-nya itu kalau pembayaran lancar itu kan limit naik kan. Nah tapi
pas kita bayar di temponya, kita mau minjem lagi dari pinjaman yang lain buat nutupin pinjaman yang sebelumnya, taunya pinjaman yang udah kita bayar tuh nggak bisa dipinjam lagi, kayak di hold gitu. Oke, jadi menurut Bapak udah tahu belum sih kalau misalkan pinjaman online itu ilegal? Awalnya sih kalau dari orang ada yang ngomong katanya jangan pinjaman kayak gitu, bunganya gede, terus cara nagihnya juga nggak ngenakin hati katanya. Tapi kalau karena kita di situ kepepet ya, jadi ya bingung modal dari mana, apalagi di masa pandemi kemarin kan modal sulit. Jadinya ya mau nggak mau kita gunain aplikasi pinjaman online itu gitu. Bapak bisa ceritain nggak sih Pak kronologi Bapak pinjaman online itu gimana? Kronologinya ya tadi yang saya jelasin pertama ya, awalnya buat usaha waktu itu kalau nggak salah tuh kita main masker. Nah, sedangkan kan masker di situ kan harganya tinggi, cuman kita di sini berani jual harga masyarakat lah, karena yang kita jual ini bukan masker yang kayak, kan ada tuh masker yang kayak sensi gitu kan, Medis. masker medis kayak gitu kan di mana-mana jual sampai ratusan ribu. Nah kita bikin masker kain waktu itu. Nah kita itu bikin masker kain tuh tadinya bukan untuk alat kesehatan yang untuk apa, yang covid itu bukan, cuman untuk kita kirim ke Pekanbaru waktu itu. Nah dari situ tuh kita butuh modal gitu, karena di situ kita kayak mau pinjaman kemana, kalau kita masih pinjam ke bank tuh tapi ada kayak cicilan kayak gitu nggak bisa cair kan. Makanya disitulah kita berpikir, ada yang ngasih saran deh pinjaman online aja yang cepet, cairnya nunggu waktu doang katanya. Percaya nggak percaya sih tadinya, masa sih pinjaman nggak kita ketemu kantor apa ketemu orangnya tapi bisa cair. Taunya kita coba, cuman kita masukin data modal selfie lah bisa dibilang itu, bareng sama KTP sama diri kita, taunya ya cair memang bener. Cuman ya untuk pas pencairan tuh memang dikasih tahu bunganya sekian, emang gede sih. Mungkin kalau buat kebutuhan yang nggak jelas atau kayak gimana ya, cuman buat iseng-iseng mungkin ya, kalau menggunakan pinjol bingung pasti cara ganti balikinnya. Tapi kan kalau kita kan karena buat usaha kan, kayak dari situlah kita pinjam dari satu pinjol ke pinjol kedua, ke pinjol ketiga, sampai yang kita minjem udah di atas 5 pinjol lah, buat nutupin yang pinjol pertama karena bunganya gede. Pas kita lunasin taunya nggak bisa dipinjam lagi, dari situlah kita bingung tuh, berarti minus kan, pemasukan kita nggak ada, pengeluaran kita juga makin banyak gitu. Nah dari situ kita coba dari pinjol yang katanya ber-OJK sampai yang pinjol yang kita bisa dibilang gelap ya. Pinjol gelap tuh dalam arti kita minjem 1 juta itu adminnya 300.000 gitu, cairnya sekitar 700 dan baliknya itu sekitar 1,5. Nah dari situ tuh kita udah mulai aduh gimana ini cara gantinya kan, apalagi udah pemasukan itu nggak sesuai dengan yang kita minjem di luar gitu. Sampai kita tuh didateng-datengin tuh sama orang dari pihak aplikasi lah. Kita tanya ada surat izin nggak buat kesini atau gimana. Ya dia cuma bilang saya dapat datanya, saya cuma suruh datang ke rumah bapak buat nagih ini. Saya bilang ya kalau saya bilang ke pihak aplikasi ya saya bakal bayar gitu kan, tapi tunggu ada duitnya gitu, kasih saya waktu gitu. Jangan sampai barang yang di rumah tuh pemikiran saya tuh ada yang diambil gitu, karena kan kita minjem kan berupa uang kan, di situ nggak ada keterangannya kalau misalnya kita nggak bisa bayar atau apa, barang yang di rumah diambil apa gimana, nggak ada keterangannya. Nah disitulah baru tuh kita mulai udah kayak pusing lah, udah kena mental lah kita tuh, namanya pinjaman online tuh. Waduh gimana nih nebusin buat ngebayar aplikasi-aplikasi yang udah kita pakai kan. Nah di situ udah mulai tuh udah kayak putus asa lah. Setiap hari tuh ada telepon masuk. Pokoknya tuh hari-hari kita tuh udah kayak bener-bener diteror gitu. Kadang di telepon tuh sehari tuh kalau kita nggak angkat tuh
mungkin ada 50-60 kali panggilan nggak terjawab gitu. Tapi itu macam-macam, dari pinjol yang ini, pinjol yang itu, karena kan kita minjemnya nih yang misalnya kita udah nggak pakai itu pinjol, kita bayar, nah berarti kan sisa-sisa ini masih nelfonin gitu. Tapi ada yang satu pinjol tuh yang bener-bener, waduh, bisa dibilang 5 menit sekali nelponnya. Itu dari situ kayak ganggu aktivitas kita, terus kita kepikiran gimana, wah pokoknya abis lah. Gimana nih cara bayar, gimana nih cara ngatasinnya kan, bayar utang-utang kita di luar gitu. Tapi dari situ ya kita jalanin aja kan, kalau memang misalnya kita ada duit ya kita bayar. Sampai di satu hari itu ditawarin sama pihak dari CS-nya, adminnya, Pak yaudah Pak gini aja, Bapak bayar jumlah pinjamannya aja, bunganya nggak usah Bapak bayar, karena itu bunganya satu hari itu 10-20 ribu bunganya tuh. Kalau misalnya 10 hari aja kita nggak bayar kan berarti kan bunganya itu udah 100 ribu. Nah disitulah saya bilang yaudah nih saya cari pinjaman di luar gitu buat bayar yang ini, tapi dengan catatan saya bener-bener udah di lepas gitu aja apa gimana. Iya Pak, cuman data Bapak katanya bersifat blacklist gitu. Saya bilang waduh, yaudahlah nggak masalah, yang penting saya nggak ada utang di luar gini-gini, dengan sesuai yang saya pinjam berapa nominalnya saya kembaliin segitu gitu. Tapi di saat udah pernah saya bayar itu masih ada suka kayak kolektor yang datang ke rumah gitu bawa motor. Saya bilang Pak ini saya udah lakuin pembayaran, sampai saya tuh pembayaran tuh pasti saya screenshot di handphone. Karena tuh kenapa saya screenshot, jadi buat bukti suatu saat ada orang yang datang ke rumah dengan bilang mengaku atas nama pinjaman online tuh, jadinya kita udah punya pegangan gitu. Tapi ya namanya pinjaman kayak gitu nggak tahu dari kantornya kita sudah bayar tapi nggak bilang ke orang lapangannya, tetap itu tiap hari tuh pasti ada yang ke rumah. Nah dari situ akhirnya sampai saya tuh pembayaran tuh saya kasih ke orang tua. Tapi rata-rata pinjol yang saya pakai itu ya bilangnya OJK, taunya pas kita cek dari sana katanya itu nggak ada di OJK gitu. Karena dari potongannya itu dari jumlah yang di aplikasi dijanjikan sekian, turunnya nggak setara sama yang dijanjikan, dan bayarnya tuh melebihi perkiraan gitu. Yang katanya harus bayar katanya 1,3, taunya pas kita mau bayar pakai virtual account kok di 1,5, 1,6 gitu. Maka dari situ udah mulai wah udahlah nggak mau pakai kayak gitu lagi lah, pinjaman online kayak gitu kan. Karena kalau udah ditagih tuh dari pihak pinjolnya itu bahasanya udah nggak enak gitu. Kemarin baru-baru inilah saya ditelepon lagi tuh buat melakukan pinjaman lagi katanya dengan bunga katanya 0%. Dari situ udah saya pikir udah kapok lah, nggak mau lah pinjam kayak gitu lagi. Karena dari sebelumnya itu kita udah bener-bener selama hampir 1 tahun lah, 7 bulanan lah saya tuh dikejar-kejar pinjol, make cuman sekitar 4 bulan, 5-7 bulan lah saya buat ngembaliin satu-satunya itu. Karena kan emang bener-bener usaha kita waktu itu tuh emang bener-bener jatuh kan. Jadi dari situ udah wah udahlah nggak bisa nih ngelanjut usaha lagi. Terus juga jadi untung usaha kita buat bayar pinjaman online doang gitu. Dari situ memutusin, nah akhirnya ya udahlah pakai yang jelas-jelas aja gitu. Oke bang, boleh perkenalkan diri dulu bang? Oke, nama gue Michael. Pekerjaan gue saat ini sebagai marketing di salah satu bank BUMN di Jakarta. Oke bang, aku mau nanya nih, ini tentang pinjol sih bang. Nah kira-kira tuh hubungan antara Bank Mandiri dengan aplikasi pinjol tuh ada nggak sih bang? Sebenarnya ada sih, karena gue kerjanya di marketing salah satu bank, pasti kan gue ngejualin produk ya. Kayak contohnya tuh kayak KPR, kartu kredit, dan KTA. KTA itu kredit tanpa agunan. Jadi tuh banyak banget case-case kayak gue kan pasti nyari nasabah ya. Nyari nasabah terus aduh ngeblank lagi gue. Sebenarnya kayak gini sih, gue tuh nyari nasabah untuk kredit di Bank Mandiri. Kalau seandainya dia ada pinjaman di pinjol, itu lumayan jadi momok sih. Kenapa jadi momok? Karena akan jadi pengurang apa ya,
kemampuan membayar debitur. Jadi kan kalau KTA itu kan gue ngukurnya by gaji nasabah. Contoh gaji nasabah itu ada 10 juta. Kalau dipakai dia mau minjem 100 juta yang notabene angsuran per bulannya itu 2 juta. Kalau pinjolnya itu ada 8 juta, otomatis nggak bisa minjem di bank gitu sih. Soalnya kalau pinjol tuh lumayan gimana ya, lumayan serem juga sih karena kan online pinjamnya bisa kapan aja, udah gitu macetnya juga bisa kapan aja, kurang lebih kayak gitu. Oke bang. Terus kalau dari bank yang sedang abang kerjakan ini, kira-kira gimana sih regulasi peminjamannya bang? Kalau untuk regulasi peminjaman tuh kalau KTA ini untuk di banknya. Iya. Kalau untuk di banknya tuh kita pasti nyari nasabah yang udah payroll di Bank Mandiri. Contohnya gimana tuh bang? Nah, kayak gimana ya? Jadi salah satu pegawai itu dari kantornya itu gajinya di Bank Mandiri nih. Gajinya di Bank Mandiri. Setelah itu kita nawarin produk tersebut kan. Jadi gue nawarin produk tersebut. Setelah itu ya pasti dilewatin yang namanya BI checking. BI checking kan itu semua jenis pinjaman itu ada. Jadi ya mau itu pinjol, mau itu pinjaman rekanan kayak leasing, kendaraan dan segala macam, regulasinya kayak gitu. Kalau seandainya dari dari pinjaman online itu ada kendala kayak denda, dia pasti reject sih. Oke. Dan mungkin boleh ceritain nggak, ada nggak case yang dimana mungkin salah satu dari yang memakai pinjol ini kesulitan membayar dari membayar dari pinjolnya gitu loh, bayar pinjol. Mungkin ada nggak pengalaman dari teman abang misalnya gitu? Kalau itu sih kurang tahu ya, karena kalau dari lingkungan agak tertutup mungkin ya, karena kalau pinjol meminjol itu mungkin sifatnya kayak rahasia ya. Jadi nggak terlalu dipublikasi. Jadi kayak ya udah kepentingan pribadi aja. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Kira-kira ada kesan-pesan nggak bang bagi orang masyarakat di sana yang pengen pinjol tapi takut kejebak gitu loh bang? Atau kan karena abang mungkin dari pihak yang resmi. Nah kira-kira mungkin abang bisa kasih tahu gimana sih cara pinjol dari yang bank resmi gitu loh kepada masyarakat. Oke. Kalau bisa jangan pinjol sih. Sebenarnya karena kan serem banget ya. Kalau bisa kalau mau nyari pinjaman ke pinjaman bank mungkin yang lebih confidence, maksudnya yang lebih legal, jelas legal kan. Kalau bank mungkin ya dari awal pengajuan mungkin persyaratannya aja mungkin kalau bank tuh agak sulit ya. Kalau mau minjam besar harus ada agunan, kayak agunannya itu berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat rumah. Itu pegadaian ya itu ya? Iya, itu jatuhnya kayak pegadaian. Maka kita sih nyebutnya kalau di bank tuh agunan. Makanya si debitur ini minjam ke bank dengan agunan. Bank juga nggak mau ngasih uang kalau nggak ada agunannya dong. Pasti kan kalau bank kayak gitu bangkrut namanya banknya. Kurang lebih kayak gitu sih. Dari yang aku dengar tadi kan dari abang sendiri mencari nasabah itu kan. Yeah. Gimana sih cara mencari nasabah yang dari nasabah mandiri sendiri ataupun nasabah di luar mandiri? Oke, kalau itu sih kita ada beberapa jenis ya, kayak kita tuh ada beberapa data yang namanya sistem di Bank Mandiri, kayak ada Bank Mandiri kerjasama sama salah satu perusahaan, contoh perusahaan A payrollnya tuh di Bank Mandiri, penggajiannya di Bank Mandiri, pasti kan mau nggak mau si perusahaan A ini ngasih data-data pegawainya ke Bank Mandiri untuk
penggajiannya. Oke, sama Gitu. mungkin satu lagi, gimana sih cara taunya nasabah ini terikat pinjol gitu? Karena kan seperti yang abang bilang tadi, data-data pinjol itu bisa dibilang agak rahasia gitu loh. Juga sih taunya. Nah, jadi kenapa kita taunya itu saat debitur itu mengajukan kredit di bank. Karena kita kredit di bank itu kan dia harus ini ya, harus kelihatan gitu kan. Jadi kita ada tahapnya. Kita harus narik slick by checking dulu. Jadi setelah slick by checking itu jadi ketahuan ada pinjaman apa aja nih, apakah ada pinjaman rumah di bank lain atau ada leasing tadi atau ada pinjol. Pinjol kan maksudnya jenisnya tuh lumayan macam-macam ya. Ada yang rekanan bank, ada yang enggak rekanan bank, ada yang sebatas bukan perusahaan tapi CV, macam-macam sih. Baik, mungkin itu aja sih interview kali ini. Terima kasih Bang. Halo Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Malik dari mata kuliah Video Production. Kali ini saya ingin menanyakan Ibu mengenai sisi psikologi ketika ada korban yang melakukan pinjaman online yang secara ilegal. Nah, untuk pertanyaan pertama saya mau nanya nih Bu, apakah secara umum ketika seseorang terlilit hutang dapat mempengaruhi sisi psikologi korban tersebut, Bu? Ya, betul mempengaruhi karena sebenarnya setiap aktivitas kita pun sekalipun sekarang ketika interview kita nggak pernah lepas dari emosi atau pikiran, mana emosi pikiran itu bagian dari sisi psikologis seseorang, termasuk ketika seseorang ditagih hutangnya gitu, yang melakukan pinjaman online ilegal ini tentu ada dampak psikologis yang terlibat, begitu kurang lebih. Baik Ibu, mungkin aku mau nanya lagi nih Bu, adakah kasus yang pernah terjadi di sekitar Ibu atau mungkin dari teman Ibu mengenai psikologi seseorang terganggu ketika ada misalnya ada kasus nih, lalu ada korban yang psikologinya terganggu gitu Bu? Iya. Ada nggak Bu kasus? Contoh kasus? Iya, bisa. Jadi pertama begini, kalau misalkan yang ditanya itu adalah diagnosis, tentu seseorang perlu ke profesional untuk dapat diagnosis. Tapi sepengamatan saya, karena kan banyak ya korbannya ya, mungkin saya nggak perlu sebutkan, kita bisa lihat di TV atau orang-orang terdekat kita yang seperti Muhammad sampaikan tadi. Pertama pasti stresnya itu berat dan berkepanjangan, dan seringkali itu tidak tahu ujungnya di mana, begitu kan. Nah, diawali stres dulu, jadi nggak tiba-tiba langsung gangguan mental yang serius gitu. Nah, stres berkepanjangan, hilangnya pengharapan, lalu tidak ada support, mungkin karena malu ya. Mungkin orang mau support tapi dia malu, atau orang udah jangan deket-deket dia deh karena kayaknya bermasalah. Nah, atau apapun lah itu. Jadi dari diri sendiri punya pola pikir seperti itu, tidak ada support. Awalnya gitu dulu keadaannya, lambat laun ketika seseorang tidak berusaha untuk mencari bantuan, maka ini baru mengarah ke hal-hal gangguan psikologis yang lebih serius. Itu yang terjadi. Tapi kita nggak bisa langsung diagnosis. Pun saya sebagai psikolog, kayaknya dia lagi depresi deh karena hutang, karena memang harus ada serangkaian assessment. Namun gejala-gejala yang saya amati ya terlihat jelas gitu bahwa memang jadi problem yang besar secara psikologis gitu. Bahkan bisa juga mempengaruhi fisik. Jadi misalkan kalau di psikologis nanti bisa dicari namanya somatisasi atau psikosomatis. Bagaimana ketika kita terus-menerus berpikir keras terkait suatu hal, lalu kemudian kita jadi atau kita jadi sesak nafas, jadi deg-degan terus gitu, atau kita jadi sulit tidur. Nah, fisik kita ini juga memberi tanda selain perasaan dan pikiran yang udah nggak stabil, untuk ngasih tanda bahwa kita perlu bantuan. Kalau misalkan itu diteruskan, ya jadinya dampak gangguan psikologis yang serius. Mungkin begitu, tapi nanti bisa ditanya kalau kurang pas jawabannya. Oke Bu, ini pertanyaan tambahan sih Bu. Aku mau nanya nih, kira-kira treatment untuk menangani hal tersebut gimana untuk si korban? Good. Oke. Pertama tuh syarat jadi klien di psikologi itu 2, Muhammad. 1,
willingness, mau. Jadi ketika seseorang ngerasa nggak nyaman, mau nggak dia bergerak dari rasa nggak nyaman itu untuk menjadi nyaman. Karena beberapa merasa lebih familiar dengan rasa tidak nyaman, terus ya udah nanti juga hilang gitu. Jadi nggak mau, dia willingness-nya nggak ada gitu. Yang kedua, readiness. Di ruang konseling ini perlu kesiapan, perlu energi yang besar untuk memproses berbagai emosi dan pikiran, termasuk yang pinjol tadi juga itu kan berbagai faktor ya, nggak cuma diri sendiri, orang lain atau zaman dulu atau pola hidupnya dan lain sebagainya. Siap nggak untuk memproses sesuatu? Karena misalkan Muhammad gitu ya, di sepanjang 19 tahun atau 20 tahun hidup, 19 tahun hidupnya Muhammad ada pola tertentu. Siap nggak untuk mengubah habituasi atau kebiasaan 19 tahun itu? Itu kan tidak mudah begitu. Nah, kalau udah ada 2 syarat ini, baru dia nanti ke psikolog. Atau kalau nggak ada nggak apa-apa, ke psikolog aja. Nanti psikolognya akan tanya untuk bisa memancing awareness. Bisa tahu nggak sih Muhammad, kalau kita terus-menerus begini, kira-kira 2 bulan lagi atau 1 tahun ke depan akan jadi apa? Nah, jadi ada kalimat-kalimat pancingan untuk memunculkan awareness seorang klien. Nah, mulai dari situ baru nanti dicek sama psikolognya. Tipikal kliennya ini tipikal yang perasaan sekali atau yang thinking banget. Atau nggak thinking, nggak emosi, tapi dia lebih ke yang perilaku. Jadi kalau pada klien-klien adiksi, mungkin dia pikirannya nggak mau dipancing, perasaannya juga nggak mau, yang ada perilakunya aja dibiasakan, diteraturkan. Nah, kalau emosi ada treatmentnya tersendiri. Kalau kayaknya nih orangnya kayak dia thinking banget deh. Kalau thinkingnya dibenerin, udah beres. Emosi yang udah nanti ngikut gitu. Nah, begitu juga dengan si pinjol, korban pinjaman online ilegal ini. Jadi sangat subjektif, sangat bergantung dari tipikal kepribadian dia, kecenderungan dia dalam menghadapi sesuatu, secara thinking kah, secara emosi kah, atau ya hanya perilaku saja dilakukan saja gitu. Jadi nanti ada satu sesi sendiri mungkin kalau bahas. Iya, panjang banget ya Bu ya. Tapi bisa dipahami ya gitu kalau di sisi psikologi. Oke Bu, aku nanya lagi sih. Kira-kira ada nggak Bu pesan khusus bagi mungkin ada yang korban yang pengen ke psikolog tapi masih malu-malu? Ada nggak pesan khusus yang bagi orang yang kena korban pinjol ilegal gitu? Ada quotes. Quotes, baik. Di film Harry Potter. Apa itu Bu? Si Albus Dumbledore ini pernah ngomong sama Ron Weasley. Dia bilang pakai bahasa Indonesia aja ya, bahasa Inggris saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Bahasa Indonesianya, di tengah-tengah kegelapan selalu akan ada cahaya bagi seseorang yang mencarinya. Nah, gitu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi sebenarnya. Iya, Nanti bisa dicari. Tapi Albus Dumbledore tuh ngomong gitu sama Ron Weasley. Jadi ketika kita ngerasa there's no hope gitu, kayak gelap semua. Tapi kalau kita mencari, karena kalau seringkali gelap terus kita pasrah terus menyerah sama kehidupan, kita nggak bergerak, pasif jatuhnya. Tapi sekalipun gelap, kayak kita gelap di rumah mati lampu tuh kan, kita akan cari lilin kan. Betul. Maka kita akan menemukan, atau cari ke tetangga kalau di rumah nggak ada. Iya. Maka kita akan menemukan. Jadi kuncinya di bergerak ya, atau aktif lah gitu mungkin ya, untuk mencari bantuan. Baik ya Bu, sekian itu saja sih pertanyaannya Bu. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bu.